Halo teman-teman. Eh, kita lanjut. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama ya. Jadi sebelumnya saya ada ngejelasin fungsi ya kegunaan dari unit test ya. Ya memang unit test itu sangat penting ya. Ya berdasarkan dari video yang sebelumnya udah saya jelasin itu krusial banget ya untuk tim yang besar apalagi. Oke, sekarang kita lanjut ke implementasi. Nah, di sini ntar saya cek dulu ya. Saya ada uh, ya, nah di sini saya ada beberapa step. Anda tambahkan dependency, JUnit, dan Jakoko, tambah properties value, Maven plugin, install Docker desktop, dan SonarQube container. Lalu baru kita bikin, baru kita install dan cek hasil coveragenya. Nah di sini sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita daripada tiga ini, kita perlu install Docker desktop ya. Ya tergantung mesin kalian apa, mungkin kalian pakai Mac atau Linux ya ada caranya tersendiri untuk install Docker. Cuman kalau di Windows sendiri itu kita bisa install Docker Desktop, download Docker Desktop. Nah, di sini udah ada, tinggal di download kalau untuk pengguna Windows. Terus, nah di sini ada juga yang perlu di install juga, WSL 2 backend dan di sini lengkap lah ya, beserta cara untuk enable Hyper-V ya. Jadi mungkin ini di sisi BIOS-nya si komputer yang mesti di enable. Mungkin nanti kalau ada kesulitan install Docker Desktop buat yang belum punya, ntar bisa langsung ditanyain aja di komen ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah install gini, kalian bisa lihat kan di dari Docker Desktop itu saya ada download SonarQube kayak gini. Nah, ini si image-nya SonarQube, terus kita buat kontainer, kita run. Nah, kalau di komputer saya ini udah running, SonarQube-nya di port 9000. Nah, ini untuk caranya sendiri nanti saya juga cantumin di deskripsi. Um, Cara setup SonarQube ini ada artikel dari Hossein Delay tentang dia cuman untuk .NET Core ya. Nah, kalau untuk kita sih sebenarnya kita cukup running yang ini aja. Dia pakai image SonarQube, terus dia namain kontainernya SonarQube juga ya. Jadi nanti setiap kali mau ngelakuin sonar analisis jangan lupa run SonarQube-nya dulu di sini. Kita run containers, run SonarQube, kita run di sini. Untuk stop kita bisa stop. Nah, untuk ngelakuin yang tadi itu sebenarnya ya dari command line cukup sekali aja, sisanya bisa dari sini langsung. Oke, kalau udah kita coba buka localhost 9000 nanti dia akan tampil seperti ini. Dia akan langsung kita bisa buka di browser, kita lihat project kita kayak gimana. Kita udah masukin satu project root Spring Boot, kita bisa lihat di sini. Oke, kita balik ke step by step. Tambahkan tapi karena tanggung kita lanjutin ke install Docker Desktop dulu aja ya. Oke, lalu gimana untuk kita nambahin projectnya? Nah itu nanti kita bisa create di sini. Lalu kita next. Nah untuk kita nggak perlu create, kita cuma perlu buat satu token di sini. Nah kita generate misalkan token ASDFG, tokennya itu si global analysis token. Terus expirednya berapa lama? Mungkin kalau buat di lokal nggak perlu expired lah ya, kita no expiration. Terus nanti dia ada token yang bisa kita copy, terus kita simpan ya. Nah kebetulan ini token saya.
Ya kita contoh buat aja ya, token 2. Launch token, expire-nya no expiration, kita generate. Nah, di sini dia akan generate token 2. Dan ini nanti akan dipakai sebagai token untuk si aplikasi kita uh, nge-scan dengan SonarQube ya, untuk reporting. Jadi nanti hasilnya ini bisa tampil di sini. Bisa tampil di sini. Kalian bisa lihat ya. Oke, nanti ini akan saya jelasin berikutnya. Sekarang kita balik dulu ke project kita. Itu ada beberapa dependensi yang perlu ditambahin. Kalau kalian lihat di sini, ini saya zoom dulu ya. Sorry, view zoomnya. Biar kita lebih enak lihatnya. Ini ada kita tambahin Spring Boot Starter Test, mungkin udah ada ya dari yang template yang sebelumnya. Sisanya kita tinggal tambahin si JUnit Jupyter Engine 5.2. Terus untuk JUnit Platform Runner. Oke, ini untuk runner kita untuk si Spring Boot, supaya di dalam konteks si unit test itu tetap seakan-akan kita kayak running si aplikasinya ya. Kayak si running si Spring Boot-nya. Lalu untuk di bawahnya ada JCoco Maven plugin. So ini untuk Java Code Coverage yang nanti ini akan dipakai untuk nge-scan code kita. Jadi dia akan ketahuan berapa JCoco Maven plugin-nya. Kita taruh di sini. Oke. Nah, ini untuk kita tahu coverage-nya, apakah code kita sudah semuanya tercover oleh si oleh si unit test ya. Oke, terus setelah itu kita tambahkan properties yang berkaitan dengan JCoco dan Sonar. Nah, di sini bukan 086 ya, sorry. Di 086 ini nggak support untuk Java 17. Dia untuk Java sebelum 17, mungkin Java 11 dia bisa jalan, tapi kalau untuk ini kita pakai versi 0810 ya. Kayak gini. Nah, kemarin saya udah coba dan 086 itu memang nggak jalan, kita jadi pakai 0810 Java versi 17. Lalu untuk ininya ada coverage plugin-nya, terus ada dynamic analysis-nya, reuse reports, report path-nya ditaruh di mana, di folder target di sini. Sonar. JCoco exec. Target JCoco exec. Terus ada Sonar language-nya pakai Java. Dan coverage exclusions ini adalah kita ada kelas apa sih yang sebenarnya nggak perlu kita unit test gitu, karena sebenarnya kelas-kelas yang isinya cuman kayak gini ya, si DTO-nya ini sebenarnya nggak perlu, karena dia cuman isinya ID, text, created date, modified date lah. Nah, paling untuk menjaga ini supaya kita ini memang tetap terjaga, tetap nggak kesenggol gitu ya. Ya sebenarnya dari unit test di sisi service ataupun di controller itu memang kalau kita detail sebenarnya dia pasti ketahuan juga sih errornya. Yang penting field fit ini kita tes di service dan di level service dan controller. Gitu. Sama juga kayak gini, ini sebenarnya nggak, karena ini cuma sebagai pintu masuk si aplikasi, kita nggak perlu ngetes inilah. Yang penting kita udah jalanin ada annotation Spring Boot application sama ya dia ada Spring application run ya. Kalau nggak ada ini juga kita mau running pasti error. Oke.
Untuk post repository ini dia karena bentuknya interface dan pakai functionality yang sudah ada di JPA dan ini pun sudah unit tested. Kita nggak perlu lagi ngetes metode-metode yang ada di dalamnya, save dan segala macam ya. Kita udah percayain sama si developernya yang ngembangin library ini. Oke, nextnya kita berarti kan exclude dua file itu di POM kita. Sorry, hilang. Ya, nih. Model bla bla bla. Ini berarti yang ada di package model di atas ini nggak di scan. Untuk yang ini file yang belakangnya Code Spring Boot 3 application Java nggak akan di scan juga. Oke, jadi yang di scan itu adalah post controller, post repository, post service implementation ya. Kalau interface karena dia hanya interface, dia otomatis juga di skip aja ya. Nggak ada logiknya di sini. Oke, and then kalau kita lihat setelah itu kita udah dapat tinggal sama kita tambahin plugin ya. Plugin ini kita taruh di bawah. Ini dia untuk reportingnya. Goalnya di report. Jacoco initialize untuk prepare agent coverage-nya, Jacoco set untuk reportnya yang nanti reportnya akan di push dan dibaca oleh si Sonar Cube, oleh si Sonar ya. Oke, ini kita tambahkan juga di POM. Oh iya, saya lupa aja. Ini dari yang dari service yang sama dengan yang di video saya sebelumnya ya, yang bikin CRUD Spring Boot. Oke, kita tambahkan seperti ini dalam build. Ini kita letakin di bawahnya sih yang ada project Lombok ini, kita taruh aja di bawahnya. Di dalam build plugins, kita tambahin satu plugin baru, Jacoco. Dan ini dia baca Jacoco versionnya di versi 0810. Oke. Oke, setelah itu kalian coba apa namanya ya, reload all Maven project dulu supaya Mavennya terupdate. Dependensinya biar ke download dulu all semua dependensinya yang berkaitan ini. Nah, setelah itu baru kita coba Maven clean install. Nah, mungkin kalau kalian implementasi itu kalian nggak dari yang code sebelumnya, kalian belum ada hasil dari unit test untuk si post control dan post service implementation ya. Oh iya, sorry. Kalau saya sebelumnya pakai terminal atau pakai command prompt, di sini saya langsung pakai si yang buat actionnya si IntelliJ untuk run. Ini mencet kontrol dua kali ya, kontrol dia akan muncul run anything lalu masukin kayak gini Maven clean install. Nah dia ini bisa MVN doang karena dia nggak pakai Maven wrapper yang di sini. Jadi dia langsung pakai Maven yang udah dibundle dengan si IntelliJ. Makanya kita jangan cukup panggil MVN aja, MVN clean install. Ini untuk bersihin si yang udah di compile sebelumnya, lalu kita install yang baru. Kita install jar yang baru. Oke, tapi ini juga kurang tahu kenapa jadi agak lama. Bisa cepet ya. Mungkin karena saya sambil recording kali ya. Jadi agak lama. Oke, sudah beres. Kita bisa lihat kan di sini ada test case yang sudah berhasil dijalankan.
secara sukses. Kita bisa lihat, nah, berarti kita sudah menambahkan library yang sesuai ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan si unit test. Untuk pembuatan ini, unit testnya itu kalian bisa buat satu package seperti ini, package kalian masukin controller gitu ya. Cuman karena saya udah ada, ini already exist, kalian bisa buka. Nah, karena saya udah bikin sebelumnya, biar lebih cepat juga, kita bahas langsung ke titik-titik dari tiap annotation ini untuk apaan aja, kenapa kita perlu ini, dan sampai ke bawah. Oke, lalu untuk di sini yang perlu kita bikin dua ini ya, post controller dan post service. Oke, untuk pembuatan unit test sendiri itu memang lebih mudah dengan ada tampilan side by side kayak gini ya. Dimana yang sebelah kiri ini misalkan unit testnya, nah yang sebelah kanan ini kita buka controllernya. Nah, seperti ini. Supaya kita bisa kebayang, oh kita perlu apa aja sih yang dites gitu ya. Tuh, kita dalam pembuatan unit test itu harus fokus ke goal kita ya. Goal kita apa? Goal kita adalah memastikan code yang sudah kita buat itu tercover oleh unit test. Sebisa mungkin semua ya. Karena menghindari adanya konflik atau senggolan ke depannya yang bikin functionality dari method atau code-code yang udah kita buat ini berubah. Nah, yang perlu diperhatikan itu pertama, nih kita untuk kelas service ataupun kelas controller beda dengan nanti ada satu satu yang belum kayak saya contohin itu kelas util ya. Kelas util itu dia nggak perlu runner karena dia tidak perlu si bin-nya dijalankan ya. Nah, sedangkan ini Spring Runner ini dia seakan-akan kita memang running program. Jadi bin-bin dari kelas-kelas Spring Boot ini nanti akan didaftarin lah ya, didaftarin, diinisiasi supaya bisa dipakai nanti, bisa di auto wired. Sedangkan kalau kelas util itu cuma ada satu metode, misalnya satu metode static, terus kita tes ketika masukin request apa, lalu nanti returnnya apa. So jadi ini cuma untuk tes kelas yang memang dia itu membutuhkan bin ya, membutuhkan capability dari Spring Boot. Nah, kalau lihat di sini kita kan ada bikin 4 API ya. 1, 2, 3, 4. Di sini untuk get, ini untuk save ya. Ini untuk update, ini untuk delete. Nah, so dari itu paling enggak minimal kita bikin 4 unit test ya untuk ini ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa butuh 4 unit test? Karena memang di sini dia nggak ada perjabangan ya. Otomatis metode code yang ada di dalam metode ini pasti akan sekali kita panggil akan tercover. Kecuali dia ada if else, ada try catch, ada switch case, ada for loop. Nah, itu case yang beda lagi. Oke, lihat di sini saya dari atas dulu saya tambahin ini karena dia butuh Spring Runner. Nah, di sini ada kelas yang mau kita mock. So, supaya unit test kita bisa running dengan lebih cepat, kita spesifik sebutin kelas ya, postrunner.class. Lalu di bawahnya kita namain post control class. Nah, lalu apa sih yang mau kita tes? Yang mau kita tes itu adalah si controllernya. Nih, kita bisa kirim HTTP request gitu ya, terus ada response. Dan kita mau mock itu nanti. So, kita mock kita menggunakan si mock MVC di sini ya.
Seakan-akan kita nanti bisa kirimin request, HTTP request, terus dapat response. Lalu di sini ada mockbin. Nah, mockbin ini adalah annotation yang kita bisa gunain untuk apa ya namanya, mereplika respons dari service yang sebenarnya. Jadi kita tanpa perlu nge-hit method yang sebenarnya di dalam post service, kita bisa melakukan replika dengan mockbin. Nah, istilahnya kita mock di sini ya. Jadi misalkan ada method itu misalkan metodenya kayak gini, find all post. Nah, terus seakan-akan dia bener-bener masuk ke dalamnya, terus manggil ke DB, terus balikin data A. Tapi sebenarnya karena kita mock, jadi kita nggak sampai ke sana. Kita cuma fokus di kalau kita manggil method find all post, maka nanti dapat beberapa list bos. Kayak itu ya, langsung dapat si ini nih, list post ini ketika manggil find all. Oke. Di sini kita bisa lihat. Di sini saya menggunakan naming convention, nama metode, dan hasilnya. Naming convention ini kalian bisa lihat example-nya di internet. Itu ada berbagai macam naming convention, tinggal disesuaikan sama keperluan di tempat kerja kalian. Karena memang beda-beda ya, kita dapat yang nyamannya aja. Karena penamaan itu memang cocok-cocokan lah ya. Kalau kita lihat di sini unit task naming convention, ada orang bikin, lihat dia ada segini banyak, ada given, precondition, when, dan segala macam. Setiap naming itu ada kontraknya dan ada pro-nya tentunya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, nanti ini saya cantumin juga di artikel, di deskripsi. Nah, kembali lagi. Di sini kita bisa lihat, nah, kita mau mock ini. Nah, untuk mock ini, ketika kita panggil find all, kita return post. Jadi kita tanpa masuk ke metode ini, kita bisa balikin si data yang udah kita udah siapin lah ya, data dummy kayak gini. Nah, sudah kita siapin data dummy, terus kita taruh sini. Nah, ketika kita perform si testingnya, ini kita menggunakan si mock MVC ya. Mock MVC ini dari Nah, lihat di sini dia dari Spring Framework Test Web Servlet Mock MVC package-nya. Kalau Mockbin dari Mockito, di sini yang Web MVC Test ada dari sini. Ya, kalian nanti bisa lihat sendiri langsung di GitHub saya untuk project Cross Spring Boot 3. Lalu ini kita lakukan perform satu request kayak gini. Kita buat satu builder, kita buat satu request seperti ini. Kita get mapping ke dia accept-nya JSON. Sebenarnya supaya kita dapat nanti responsnya udah dalam bentuk JSON ya. Terus mock MVC result handlers print. Oke, ini untuk result printnya. Terus ekspektasi kita ketika kita ngehit ini, kita itu dapat status oke atau 200 ya. Lalu HTTP status 200. Lalu kita dapat hasilnya itu nanti JSON dalam bentuk seperti ini. Seperti yang sebelumnya udah kita bikin kan. Seperti oke, ini kita running aja dulu. Sorry. Nggak bener running pakai ini. Hop.
Oke, dia sudah running. Ya, seperti gini ya yang kita udah bikin. Nah, supaya dapat format seperti ini. Nah, di sini kita bikin satu ekspektasi. Ekspektasinya itu adalah nanti yang kita dapat ini ya, ID-nya 1. Kenapa bentuknya gini? Expressionnya dia mengambil JSON path kita ya dari dalam bentuk file JSON ini. Kalau kalian lihat, sorry ini bisa diratakan. Oke. Contoh. Lihat. 0. Ini artinya data responsnya kita. Di sini 0 itu artinya dia array 0, data pertama dalam array tersebut. Lalu .id. .id ini untuk ambil kita value yang mana yang mau kita ambil. Key-nya apa? Key-nya ID. Property ID ya. Oke, expected-nya karena kita tadi siapin di sini 1, maka di sini ekspektasinya value tersebut 1. Oke, lalu bagaimana untuk validasi value text? Untuk text, kita akan validasi .text ya, seperti di sini. Text, di sini kita set text hasilnya test, maka di sini value expected-nya test. Kita memastikan bahwa setelah kita get all, data dari DB itu misalkan value-nya test gitu ya. Dari DB itu test, jangan sampai di depan ternyata misalkan di controllernya 3 gitu ya. Berubah jadi 3. Nah, itu ketahuan dengan unit test. Oke, saya contohin. Misalkan ada orang ngerubah logiknya, lalu kayak gini. Di post list dot get 0. Terus dia set text. Ada yang atau misalnya ada yang iseng ya, coba. Dah kayak gini. Lalu kita coba run tes ini. Kita bisa run satuan ya. Di sebelah sini ada. Misalnya kita run satuan. Ini yang harusnya dia berhasil jadi gagal karena ekspektasinya itu tes, tapi ternyata di dalam codingnya dia ada nge-replace data yang dihasilin di sini, teksnya dirubah jadi coba-coba. Akhirnya ketahuan di hasil dari unit testnya bahwa di line segini unit test ini ada yang salah loh, nggak sesuai value-nya dari ekspektasi kita. Akhirnya kita bisa tahu deh penyebabnya. Nah, sini kita bisa lihat dia udah berhasil running. Di sini ada mocknya, bla 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 bla. Kita lihat, kita dapatnya hasilnya teksnya coba-coba ya. Sini coba-coba. Nah, di paling bawah ada kelihatan di teksnya ini ekspektasinya tes, tapi kok aktualnya coba-coba. Wah, ternyata ketahuan nih penyebabnya. Ternyata di dalam kelas si find all post ini nih, ada something nih. Oke, ya udah dari situ kita bisa langsung tahu. Wah, di unit test ini kok ada gagal ya. Coba kita lihatlah final post gitu ya. Begitu kita sampai sini kita lihat tuh, kok ada ini gitu. Ya udah akhirnya kita tahu penyebabnya. Ternyata di line sekian ada yang override value tersebut. Oke, ketika kita balikin lagi, baru kita run kembali unit testnya. Nah, maka dia tampil sukses ya.
Oke, bisa lihat sini sukses karena sesuai dengan ekspektasi. Ya, itu satu contohnya. Dan begitu juga yang ke bawah dan lainnya. Lalu untuk create post, hal yang sama juga. By the way, untuk yang ada requestnya itu mesti kita pastikan ya kita ada ini ya dalam bentuk string seperti ini. Lalu ya ini gunanya untuk karena dia ini untuk escape karakter ya. Biar nggak dianggap sama kayak kayak kutip yang ini. Kita perlu ini. Tapi ketika nanti ditampilkan ya dia nggak ada ininya sebenarnya. Ini memang ada namanya escape karakter, kalian bisa cari sendiri. Artikel tentang escape karakter di Java. Terus di sini kalian mesti ini sini content type-nya, request-nya itu media apa, media type-nya apa. Kita request-nya ini juga dalam bentuk JSON. So karena ini dalam bentuk JSON, baru kita bisa kirim request, dianggap valid ya request-nya. Karena di sini juga terimanya memang dia JSON sih. By default. Oke. Lalu di sini ada validasi yang sama, kita ada nyediain ini yang sama. Lalu update post pun sama, ketika dia update yang perlu kita mock ini apa? Sebenarnya apa sih yang perlu kita mock di sini? Yang perlu kita mock adalah metode-metode yang dipanggil di dalam sini. Si metode yang kita sedang tes ini kayak gini ya, split post, karena kita sebenarnya bukan scope-nya untuk ngetes yang ada dalam sini. Karena yang dalam sini ini nanti akan dites di unit test di service level. Kalau ini kan levelnya level controller ya, nanti ada yang level service satu kelas lagi namanya post service test. Oke, kita balik lagi ke controller. Di sini kalian bisa lihat ada content type, sama juga hal yang sama. Nah, kalau nggak list beda ya, nggak kayak gini. Ini kan dia ada list, terus kita perlu tahu dari list tersebut kita mau ambil data indeks keberapa. Karena dia indeks start dari 0, so kita ambil kurung kotak, terus kita 0 kurung kotak ya namanya ya, atau square brackets. Nah, kalau ini dia langsung dari data lalu ambil properti apa? Properti ID text, karena dia balikannya post nggak array. Nih kalau lihat di sini dia balikannya post ya, bukan kayak gini list, post. Oke, dah sampai paling bawah. Lalu gimana untuk yang balikannya void? Kayak gini kita panggil method delete post by ID, tapi kita nggak dapat kayak gini, nggak ada return value-nya. Kita harus gimana nih? Kita bikin aja do nothing ketika ada panggil ini. So kita anggapannya ya dia jalan sukses, ya udah kan, karena let's say di sini mau berhasil atau gagal ya nggak peduli lah. Nanti habis itu dianggapnya berhasil. Oke, nah nggak apa, pokoknya belakangnya berhasil aja, kecuali dia nge-throw error misalkan gitu ya. Cuman memang dalam case ini kita belum ngehandle sampai sana. Gimana kalau misalkan delete postnya itu gagal dari belakang, kita nggak handle sampai sana, belum handle. Oke, seperti biasa ini supaya dalam bentuk JSON, dibentuk dalam map seperti ini. Lalu kita cek JSON, dah begitu dia sampai sini nggak ada error apa-apa, kita langsung balikin. Nah, kita ekspektasinya oke. Ya kayak gini, pasti ini nih dibalikin oke. Oke, dari level controller sudah selesai. Sekarang kita seharusnya sudah dapat 100% coverage di kelas controller ya. Oke. Nah, gimana sih ya, maksudnya 100% coverage di kelas controller itu ya, misalkan ini ya, kita langsung aja lihat di Sonar Cube lah. Nanti saya kasih tahu caranya buat nge-scan sonarnya. So di sini kalian nanti kan buka. Oke, kita langsung aja contohin. Setelah kalian bikin unit test, terus kalian clean install, itu kan udah ketahuan ya kalian berhasil jalanin unit test atau enggak. File jar-nya sudah tergenerate.
reports-nya pun sudah tergenerate untuk si JUnit atau si Jakoko-nya ya. Nah, dari ini nanti si Sonar itu akan apa namanya, command ini dia akan kirim reportnya ke Sonar kayak gini. So kalau kita jalan ini, nah di sini saya jelasin dulu. Ini versionan Sonar, nama komannya. Terus di sini ada, kita mesti kasih parameter host URL-nya itu apa. Oke, kita di localhost 9000 yang tadi kita udah running di Docker desktop, sama token yang mau kita pakai apa buat ke sana, karena ini memang perlu ya token ya untuk security dari sisi Sonar. So yang token yang udah kita generate, kita taruh di komen sini dan kita tinggal jalanin. Sonar itu dia bisa dilakukan setelah kita melakukan clean install ya, setelah si target folder ini udah ada. Dan setiap kali kita bikin perubahan, pastiin kita itu udah ngelakuin Maven clean install lagi, karena supaya dapat report yang terlatest dari code kita gitu ya. Jangan sampai kita ada perubahan gitu terus kita langsung Sonar, ya itu masih pakai hasil generate dari jar yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita sebelum Sonar itu kita clean install dulu ya, baru kita dapat yang latest resultnya. Nah, sekarang kita jalanin. Ya, saya tunggu beberapa saat ya, sekitar, kalau di komputer saya sekitar semenit 2 menit ya. Oke, udah beres. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, ada tulisan analysis successful, you can find the results at ini. Nah, di sini kalian bisa tinggal klik aja, langsung nanti akan kebuka di browser default kalian dan kita bisa lihat. Nah, di sini ada measures, ada 2 tab, yaitu new code sama overall code. So, new code ini dia untuk versi baru ya. Di sini kan kita versi masih sama ya, 001 snapshot. So dia nggak ada, seandainya kita ada perubahan pun, dia di sisi new code nggak akan kebaca. Nah, dianggapnya sama. Beda dengan ya di sini. Nah, kalau di sini dia overall code, antara code yang udah ada di versi sebelumnya dan di versi yang terbaru. Overall code ini kita ngelihat nih hasil coverage dari unit test kita seberapa banyak sih. Nah, kalau tadi kita di controller itu udah tercover karena kita cuma ada dua kelas yang di cover, mungkin kita harusnya udah dapat coverage sebanyak 50%. Coverage on 22 lines to cover. Nah, di sini dia ngecek, kita bisa ngecek ada bugs atau enggak secara reliability, potential bugs, terus ada maintainability, ada security reviews-nya. Di sini ada berapa security hotspots. Kemudian di sini kita nggak ada. Terus secara coverage kita udah berapa, dan ada berapa code yang duplicate. Kita bisa tahu, dan kita mungkin kalau banyak code yang duplicate kita bisa reduce jadi satu method ya. Jadi ada beberapa kelas yang punya logic yang sama, kita bisa jadiin satu method. Oke, kita bisa lihat untuk coverage sendiri di sini. Nah, kita bisa lihat nih 100%. Kalau kita klik lagi dalamnya, dia udah hijau-hijau. Wah, ini tercover. Oke, metode ini sudah tercover, ini udah, dan ini udah. So, di hijau. Kalau ada yang belum tercover di hasilnya, maka dia akan merah. Merah itu artinya ya nanti kita perlu bikin unit testnya.
supaya semuanya tercover. Oke, untuk ini juga sudah tercover ya semuanya, karena saya udah bikin juga code di sisi di level service-nya untuk unit testnya, jadi ini juga udah tercover dan saya bisa dapat 100% code coverage. Oke, ya walaupun code coverage itu dari sisi unit test ini udah 100% ya, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk oh ini berarti aman gitu ya, karena sebenarnya code kita ini kan ada kaitannya sama database, dan kita sebenarnya after kita udah beresin unit test ada satu lagi yang namanya integration test. Integration test itu yang langsung ada koneksi ke database. Nah, bisa jadi ketika secara code kita memang udah sesuai, tapi ternyata database di lokal kita dan di actual server itu beda, bisa jadi salah. So, nanti mungkin ada satu integration test yang dia memang benar-benar kita punya apa namanya DDL-nya atau file buat create table dan segala macam gitu untuk replicate kondisi database yang sebenarnya di server. Itu baru yang benar-benar kita bisa yakin depan belakang ibaratnya dari sisi code maupun database itu aman. Tapi untuk di video kali ini kita kita emang sampai unit test aja ya. Oke, kita sekarang masuk ke service level. Nah, oke, kalau service level itu ya kita nggak perlu tadi yang seperti ini ya. Kita nggak perlu si mock MVC ini. Ini buat controller. Kita hanya perlu menjalankan per methodnya aja yang ada di dalamnya. Kita nggak perlu bikin kayak gini. Si MVC perform, karena ini dia actual, dia mereplicate kondisi seperti kita ngirimin HTTP request langsung kayak dari Postman gitu ya. Sedangkan post service enggak, kita cuma perlu si unit testnya ini manggil metode yang kita pengen. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit ya. Ini juga web MVC testnya dispesifikkan langsung ke kelas post service. Dia ada Spring Runner juga. Lalu ada before each. Nah, ini sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya saya nggak perlu pakai ini. Cuman saya mau ngasih tahu aja. Jadi ada dua anotasi, yaitu before dan before each. Kalau before itu dia cuma dijalankan satu kali sebelum tes dari satu kelas ini. Jadi misalkan ada 4 unit test gitu ya, dia cuma jalanin method ini sekali dengan annotation before. Beda dengan before each ya. Before each ini akan dijalankan setiap sebelum annotation test ini berjalan yang di dalam kelas ini. Oke, nah di sini saya nge-mocking satu ini buat yang delete by ID. Saya bikin post repository, dia nggak ngelakuin apa-apa. Delete by ID anylong. Ini anylong ini artinya dia dapat parameter apapun di dalamnya, ya dia akan nge-mock untuk do nothing di sini. Oke, sebenarnya ini unnecessary. Kita bisa langsung, karena sebenarnya ini nggak perlu di tiap kelas nge-mock ini. Kita perlunya di sini aja, ya kan? Ketika kita mau delete baru kita mock gitu, biar nggak sia-sia, proses yang sia-sia jatuhnya kan, sayang waktu juga. Nah, di sini ya ada main value, lalu kita ada penggunaan beda dengan tadi ya. Tadi kita menggunakan assert date. Assert date ini dari Hamcrash. So, Hamcrash ini sudah disertakan di dalam dependensi JUnit 520 tadi ya. Nah, di sini kita lihat kita mau mastiin dari metode ini dia udah dapat nih si dummy post list ini, dapat data ini.
So dia mock method repository find all nih yang ada di dalam sini. Yang ada di dalam sini di mock dia seakan-akan membalikan dummy post list. Lalu di bawahnya kita ada matchers ya, memastikan kita assert nih si post listnya ini nggak null. Oke, lalu kita pastiin lagi, nggak cukup dengan ini, bisa aja dia data di dalamnya tuh karena ini misalkan salah. So kita mau pastiin bahwa data ini value yang ada di dalam find all ini di list pertama itu kita dapat ID-nya tuh 1. Karena yang di sini di index 0 itu ID-nya 1. Gitu ya. Sebenarnya ini bisa dibikin lebih deep lagi pengecekannya dengan kayak gini. Semakin banyak tes seperti ini ya, assert semakin banyak matcher, itu semakin detail unit testnya. Karena memang kita punya data yang macam-macam dan kita mau pastiin dia mampu nggak ngerubah data itu. Kita pastiin di 012 ini value-nya ya 1, 2, 3. Jangan sampai ntar ada logic ternyata misalkan di find all. Misalkan kayak gini. Nih, list post. Terus ternyata ada yang orang iseng post list get nolnya ternyata set access kayak tadi ya 1 gitu. Set ini sini kita tesnya ID tadi yang ngasihnya 6. Udah nih salah deh. Dan begitu juga value text, jadi dirubah value text atau jangan-jangan sih apa bisa berubah. Nah itu tuh penting. Karena sebenarnya nggak cuma mastiin dia nggak nol doang, tapi secara data kita juga mesti bisa pastiin bahwa datanya sesuai dengan data yang diberikan dari database. Nah, kita bisa lihat di sini dummy post list. Dia ada tes 2, tes 3. Maka di sini kita mesti bisa pastiin teksnya 3. Tes. Nah, tes habis itu tes 2, tes 3. Kayak gitu ya. Oke, nih saya balikin lagi aja. Sorry. Ya udahlah, biarin aja. Hapus. Cuman itu penting tuh yang tadi. Nah, bisa kalian lanjutin biar lebih lengkap. Dan di bawahnya juga sama ya. Ini untuk matcher pakai equal to ABC. Kalau harusnya null, dia null value. Kalau nggak null, dia not null value. Not null ya, bukan null. Ya orang kita null bilangnya. Nah kayak gini dia ada 2 nih yang di mock apa aja karena di dalamnya ada find by ID dan save. So keduanya mesti di mock. Oke, ke bawah delete juga seperti itu. Ya kurang lebih buat untuk unit test seperti ini ya. Dan setelah kalian kayak gitu, kalian bisa cek lagi. Setelah kalian clean install ulang, lalu kalian jalanin sonar lagi ulang, nah kalian bisa lihat resultnya di sini dan kalian bisa cek udah 100% atau belum. Oke, untuk referensi kalian bisa langsung cek ke GitHub saya di sini. Untuk saat ini sampai sini dulu. Terima kasih udah tonton. Like kalau memang kalian merasa suka dengan videonya, atau kalian kalau mau stay tune dengan video saya berikutnya bisa subscribe langsung. Ataupun kalau kalian memang pengen share video ini ke teman kalian bisa langsung di share dengan button share. Oke deh, kalau gitu terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.